Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan sehat lahir batin. Semoga pagi ini lebih baik, lebih semangat daripada hari kemarin dalam menuntut ilmu. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai belajar bersama tentang syirik, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita buka akidah akhlak tentang syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, memohon selain Allah. Jadi menyamakan Allah dengan segala ciptaannya, atau benda-benda yang dianggap keramat disamakan dengan Allah, itu syirik. Syirik itu ada yang real, nyata, dan ada yang tersembunyi. Oleh karena itu, syirik itu dibagi dua. Ada syirik besar, al-kabir, akbar. Ada syirik kecil. Syirik besar itu terang-terangan anak-anakku sekalian. Memohon kepada selain Allah, meminta perlindungan selain Allah. Contoh, kita mau ujian, pergi ke tempat orang yang dianggap pintar, kemudian minta pensilnya supaya diberi sesuatu sehingga menjadi lulus. Nah, yang berarti yang meluluskan itu pensil, anak-anakku sekalian. Kemudian contoh lagi, tawasul kepada orang yang dianggap alim, kuburan. Tawasul itu perantaraan. Kalau tawasul pada orang yang masih hidup, kita tawasul kepada bapak ibu guru, kepada ibu, kepada ayah bunda, minta doa restu, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tawasul pada orang yang sudah mati, syirik besar. Syirik besar contohnya lagi, mau membuka usaha, datang ke tempat orang yang dianggap pintar, kemudian tanya hari apa yang terbaik untuk membuka usaha ini. Kemudian ada lagi yang terselubung, namanya syirik kecil yang ada dalam lubuk hati kita. Ya, contohnya riya atau sombong, ya, suka pamer dan seterusnya, ibadahnya suka pamer dan seterusnya. Anakku sekalian, kenapa Allah melarang kita syirik? Karena Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Jadi Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik. Apabila dibawa sampai mati belum taubat, maka Allah mengatakan man mata yushraka bihi syai'an dakhalan nar. Maka siapa yang syirik akan masuk neraka. Karena itu Allah tadi menyampaikan, aku tidak mengampuni dosa syirik, aku hanya mengampuni dosa selain syirik. Wa may yushraka billahi, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara itsman azima, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Banyak ayat-ayat yang menegaskan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kalian menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idah, siapa yang berbuat syirik dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu Allah berfirman, walau asyraku, ya, la habitu anhum
Salah satu akibat daripada syirik adalah merusak keimanan, ya. Karena itu adalah perilaku syaitan, menghapus semua perbuatan yang baik-baik yang kemarin kita kumpulkan itu semua terdelete. Walau asyraku la habita anhum. Jika kalau melakukan syirik, la habita anhum, maka lenyaplah semua amal kebaikanmu, wa ma kanu ya'malun. Ya. Oleh karena itu mari kita hindari dan kekal di neraka, anak-anakku sekalian. Diharamkan Allah masuk ke dalam surga. May yusyrika billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nah, terus bagaimana dengan syirik kecil? Sama, syirik kecil juga diharamkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri." Barang siapa yang dalam hatinya sebutir dzarrah berbuat sombong, maka dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita hindari syirik ini, karena menghindari syirik adalah perbuatan amal soleh. Jadi akibat daripada syirik itu yang pertama adalah tempatnya di neraka kekal, diharamkan Allah masuk surga, imannya hancur karena perilaku syaitan, menghapus kebaikan diantaranya itu. Oleh karena itu, di samping itu juga hidupnya tidak pernah tenang karena tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebaiknya atau harus kita lakukan adalah menghindari perbuatan syirik, karena semua orang beriman termasuk kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghindari syirik? Yang pertama adalah menjalankan tugas ibadah apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu saja, sederhana. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang ahli syirik, ya. Orang yang berbuat syirik itu mendapat julukan musyrik. Orang yang syirik banyak namanya musyrikin, kelompok orang ahli syirik. Oleh karena itu tetap saja kita mendekat kepada Allah. Yang pertama diantaranya menghindari syirik itu, ya. Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya, mengaji dan memperdalam ilmu agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya kita semua nanti bisa bersama-sama keluarga ke dalam surga Allah SWT yang telah dijanjikan. Hanya orang yang takwa, beriman, beramal soleh yang berhak untuk mewarisi surga. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.